Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Kita akan evaluasi ATEK ya. Mohon maaf, nggak bisa semuanya saya ketik satu-satu. Jadi saya capek ternyata. Jadi kayaknya saya pakai video aja ya. Nanti pertanyaannya bisa chat masing-masing di WA ya ke saya. Kita bahas yang pertama Arya Lintar Putra William. Tadi saya sudah sempat chat untuk Putra ya. Putra alhamdulillah sudah ada penurunan, jadi udah ada progres. Udah alhamdulillah udah lumayan. Hari ini Putra lagi hitan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi progres yang lebih baik buat Putra juga ya. Jadi Putra, hari ini kita kasih program untuk regenerasi dari sel hit dari hitannya itu ya, supaya cepat sembuh. Tuh, mudah-mudahan Putra segera sembuh ya Bu ya. Kita langsung aja masuk ke Arfa Rasik Habibi ya. Arfa Rasik Habibi Arfa Rasik Habibi semua subscale-nya sudah turun ya, kecuali di bicara ya. Di bicaranya Arfa masih enggak turun, tapi juga belum naik ya. Arfa Rasik Habibi, bentar ya Bu. Arfa Rasik Habibi, jadi bicara masih stabil, sosialisasinya dari 18 agak naik ke 19 ya. Untuk sensori dan kognitifnya sudah membaik, sudah turun ya. Untuk subscale 4-nya juga sudah bagus sekali, sudah turun. Totalnya yang tadinya ATEK-nya 104 udah turun jadi 85 ya. Udah alhamdulillah sekali. Masalah yang ada pada Habibi itu, dia masalahnya minum air putihnya masih kurang, kemudian giginya masih ada lubang, masih BAB-nya kadang masih di celana, kemudian ada problem konstipasi ya. Solusinya jadinya ibu kemarin Habibi sempat sakit gigi ya, jadi solusinya tolong permasalahan giginya ini juga harus diselesaikan. Memang pada saat Bikom kita udah bisa bantu dengan program TIT ya, tapi tetap aja jika kalau misalnya memang ada lubang tetap harus ditambal ya. Kemudian untuk minumnya, kembali lagi upayakan agar bisa lebih sering minumnya ya. Kemudian tetap diusahakan untuk memperhatikan kebersihan dari mulut ya, terutama giginya. Kemudian untuk program giginya itu kita juga kemarin sudah lakukan toxin elimination, maksudnya eliminasi dari toksin-toksin yang dihasilkan dari kuman-kuman yang ada di giginya ya. Itu kita sudah bantu dengan Bikom kemarin. Kemudian permasalahan yang ada juga toilet trainingnya ya kan, toilet trainingnya masih belum bisa, jadi kadang BAB-nya masih di celana. Untuk toilet training kita udah bantu dengan support dia di neurotransmitter. Jadi neurotransmitter di situ contohnya misalnya yang ketemu adalah untuk
serotoninnya ya. Serotonin itu juga membantu dia untuk lebih tenang. Kemudian GABA itu membantu dia juga tenang. Melatonin juga membantu dia untuk lebih tenang. Maksudnya apa? Kita bikin dia tenang supaya kalau ibu mengajarin dia untuk bisa toilet training, maksudnya ngajarin dia supaya kalau buang air besar tidak di celana itu nantinya akan lebih mudah, tapi tetap harus dibantu oleh ibu untuk mengajarin dia bagaimana dia harusnya kalau misalnya sudah timbul rangsang untuk BAB, sebaiknya dia diajak untuk ke toilet. Salah satu caranya juga mungkin bisa di awal dibantu dengan misalnya kita belikan di toiletnya itu, di WC-nya itu kita bantu dengan biasanya ada di toko-toko untuk bayi dan anak itu ya, itu di situ ada alat tambahan ya untuk bisa anak duduk di toilet. Nah, itu biasanya ada gambar-gambarnya sehingga dia lebih tertarik untuk datang ke toilet jika misalnya dia sudah mulai merasa ada insting untuk ke belakang gitu ya. Kemudian kita kemarin sudah lolos ya untuk Habibi itu udah lolos untuk buah sayurnya. Itu bisa dicoba untuk memberikan buah dan sayur yang lebih bervariasi. Walaupun tentunya bisa kembali lagi tetap dipilihkan buah dan sayur yang mungkin fenolnya tidak terlalu tinggi ya. Tapi tetap bisa misalnya dalam seminggu bisa kita coba dengan yang warnanya sayurannya yang lebih hijau, boleh, nggak apa-apa, asal tidak terlalu sering. Jadi ibu-ibu kan sudah melakukan diet yang berselang-seling itu ya, diet rotasi ya. Jadi insya Allah tidak akan ada penumpukan istilahnya ya untuk fenolnya. Kemudian untuk problem sleep disordernya ya, sleep disorder ini kembali lagi juga biasanya karena faktor dari infeksi yang masih ada di gigi, kemudian juga masalah BAB-nya juga yang belum rutin ya. Kalau misalnya belum rutin karena dia masih ada konstipasi juga kan ya. Jadi konstipasi itu bisa terjadi karena memang mungkin air putihnya yang masih kurang seperti yang saya terangkan di gambar tempo hari itu, yang gambar kereta, bahwa untuk terjadinya nutrisi yang baik itu tetap dibutuhkan adanya cairan, kemudian serat ya, seratnya kemudian memang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan ya. Nah, jika misalnya ibu sudah memberikan dia enzim ya, kemudian minum air putihnya udah banyak 2 liter minimal dalam sehari misalnya, kemudian rupanya masih konstipasi, berarti kita harus mulai melihat apakah mungkin intake seratnya yang masih kurang ya. Serat itu bisa kita tambahin dari buah dan sayur atau mungkin dari berasnya ya. Berasnya bisa diselang-seling dengan misalnya kita kasih jagung atau mungkin seperti beras merah, beras hitam itu ya, itu sudah lumayan sih sebetulnya seratnya. Jadi kalau dari situnya itu masih ternyata konstipasi, kita di saat bikom kita selalu jika anak masih konstipasi berarti kita masih akan program terus untuk masalah bowelnya ya. Bowel itu pencernaan ya, kemudian oxygen regulation ya. Oxygen regulation itu maksudnya dalam tubuh kita itu butuh oksigen untuk sel-selnya itu bergerak gitu ya. Seperti misalnya juga
saluran cernanya dia ya, otot-ototnya itu dia bisa berkontraksi dari usus besarnya ya, untuk mengeluarkan racun-racun di dalam usus besar. Itu butuh oksigen juga, jadi kita selalu rangsang juga untuk oksigen regulationnya, bowelnya ya, kemudian sirkulasi. Bisa ibu lihat nanti di program yang didapat ya. Kemudian untuk faktor bicara itu kita sudah bantu dengan support dari maksilanya ya, maksila treatment, mandibula treatmentnya. Kemudian apakah ada blocking mungkin di area bicaranya, kemudian juga oksigen regulation kembali, dan juga oksigen to brain. Jadi kita memberi oksigen to brain ya. Kalau ada kekhawatiran mungkin dari orang tua, kenapa anak jadi lebih aktif, misalnya suatu saat lebih aktif gitu, itu bukan karena kita menstimulasi daerah otak ya Bu ya, bukan karena kita memberi oksigen terhadap otak makanya anak menjadi lebih aktif. Dan ada satu poin lagi yang ibu-ibu harus tanda petik, harus diingat, bahwa anak-anak kita ini masih dalam masa proses tumbuh kembang ya, terutama untuk anak laki-laki. Harus bisa membedakan apakah anak ini hiperaktif ataukah aktif. Kalau misalnya kita sudah menstimulasi otak kanan, otak kirinya, sehingga dan kita kasih neurotransmitter supaya dia lebih pintar gitu, sehingga anak lebih aktif, kemudian anak lebih banyak maunya, lebih banyak lebih pintar gitu ya, mengakalin kita gitu, terus egonya juga sudah muncul. Itu bukan berarti karena istilahnya program ini menyebabkan anak menjadi lebih error, bukan, tapi itu sudah artinya dia sudah lebih pintar gitu ya. Tinggal bagaimana orang tua pintar-pintar mencarikan kira-kira mainan atau mungkin stimulasi yang bisa menyebabkan anak ini aktifnya itu menjadi lebih positif gitu ya. Saya kemarin sudah pernah memberikan link-link YouTube ataupun Instagram ya, tentang ide-ide mainan kreatif untuk anak, kemudian tentang bagaimana mempelajari untuk tingkah laku anak ya, dan menstimulasi mereka untuk bisa lebih positif, istilahnya mengarahkan kepandaian mereka untuk hal yang lebih positif. Tolong ibu-ibu juga mempelajari itu semua ya. Jadi jangan terlalu terlalu ketakutan dengan masalah error anak karena makanan ya. Pada anak-anak yang sudah kita eliminasi alergennya, jika dia tantrum itu enggak usah terlalu takut karena faktor makanannya. Tantrum pada anak sebagian besar jika dia sudah dieliminasi alergennya, berarti tantrumnya itu bukan karena makanan, bukan karena dia itu istilahnya tidak cocok terhadap makanannya, tapi ibu-ibu harus perhatikan apakah ada faktor stresor yang menyebabkan dia itu tantrum. Karena kalau ibu-ibu ikutin ya pelajaran Aba Fibi yang mungkin kemarin ada di linknya Bu Ruri itu yang saya pernah share. Jadi tantrum pada anak itu kebanyakan karena ada maunya anak yang kita itu tidak tahu, kita tidak mengerti, sehingga mereka tantrum. Jadi mereka merasa jika dia tantrum itu ibunya lebih perhatian pada mereka, sehingga mereka merasa, oh berarti kalau aku seperti ini kemauan aku dituruti oleh ibu aku. Jadi tantrum itu lebih banyak kadang karena faktor stresor, maksudnya stres. Dia itu stres dalam artian ada sesuatu yang dia ingin ungkapkan yang orang tuanya itu tidak paham. Jadi cari tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu.
Dan jika anak misalnya tantrum misalnya atau destruktif ya, yang paling penting kita membuat suasana di sekitar dia itu ada tempatnya aman bagi dia, sehingga misalnya dia harus guling-guling ataupun apa itu aman bagi dia, tidak melukai dirinya gitulah istilahnya ya. Jadi tidak semua yang istilahnya mungkin dia mau, kalau misalnya dia pengen cake misalnya nih ya, karena cake itu walaupun dia itu sudah lolos dari terigu atau gula-gula, tapi untuk cake karena dia memang artinya itu kalorinya itu terlalu besar, karbohidratnya terlalu besar. Kita tahu bahwa kalau karbohidrat berlebih itu menyebabkan anak kandidanya overgrowth. Jadi kandida overgrowth juga bikin anak hiperaktif. Jadi misalnya dia menginginkan seperti itu, nggak masalah. Misalnya anak mau guling-guling, nggak usah kita kasih karena memang itu tidak baik bagi dia ya. Tapi kalau misalnya dia marahnya karena ibu yang tidak paham maunya dia apa, terutama bagi anak-anak yang belum bisa bicara, itu artinya ibu harus bisa menggali apa sih penyebab dia itu tantrum gitu ya. Terus jangan lupa lagi bahwa tantrum itu bisa terjadi pada anak yang dalam masa inkubasi suatu penyakit. Misalnya karena dia mau sakit giginya atau dia mau demam ya. Itu sebelum gejala muncul biasanya tantrumnya udah duluan ya. Nah, itu kita harus evaluasi juga, misalnya harus selalu sedia termometer di rumah sehingga kita bisa melihat bangun tidur misalnya atau pada saat dia tantrum, sesudah tantrum tentunya kita cek suhu tubuhnya apakah ada peningkatan, sehingga kita udah mulai siap-siap, sudah siapin misalnya untuk kompresnya ya untuk tahap awal. Jadi kita tidak harus selalu anak demam langsung dengan obat ya Bu ya. Sebisa mungkin kita itu meminimalkan anak terkontak dengan chemical ya, bahan kimia. Jadi bisa Ibu bantu dulu dengan misalnya kompres dan lain-lain. Nanti mungkin kita bicarakan lebih lanjut yang itu ya. Itu yang Arfa Rasik Habibi, Ibu nanti ya sudah selesai saya bahas yang untuk Arfa. Kemudian yang selanjutnya adalah Aska Faisan Arsiki. Total ateknya semua sudah turun. Yang masih tinggi itu masih di file 4 dan file 1 ya. Maaf. Di subscale 4 dan di subscale 1 ya. Di subscale 1 tidak naik tidak turun, jadi masih stagnan. Tapi dia di subscale 4 sebetulnya sudah turun juga, tapi masih tergolong masih agak tinggi ya. Artinya dibanding subscale lain yang sudah turun dia masih tinggi. Mestinya harusnya bisa lebih rendah ya, lebih turun. Permasalahannya yang ada dia BAB-nya setiap makan katanya pasti BAB masih. Kemudian kadang BAB-nya masih pucat, masih bau ya, masih pucat, masih bau. Kemudian kadang kalau makan bernasi masih utuh nasinya ya. Artinya apa? Artinya mungkin si Pak Aska mungkin mengunyahnya masih belum optimal, jadi mengunyahnya masih terlalu cepat ya, atau karena mungkin enzimnya yang belum bagus ya. Tapi kemarin kita udah untuk Synbio-nya kemarin kita sudah naikin ya Bu ya, udah dijadiin pagi 1 sore 1, kemudian enzimnya ternyata cuma butuh 1 ya. BAB-nya ternyata sudah lumayan bagus ya. BAB-nya sudah lumayan bagus.
kemarin kita udah sering Bikomnya itu udah dikasih untuk program digestive enzim disfungsinya ya, bowel aktivasinya, kemudian sirkulasinya, oksigen regulationnya juga untuk pencernaannya sudah kita bantu ya. Kemudian kita cek ternyata cacing masih positif, mudah-mudahan sudah pemberian obat cacingnya sudah dilanjutkan lagi ya Bu ya, diulang lagi. Kemudian untuk pipis ya, dia sering untuk pipisnya belum ada inisiatif sendiri ya, masih sering pipis tanpa bilang ya istilahnya ya. Untuk pipisnya kita nantinya akan kita bantu untuk program bladder ya Bu ya, untuk program kandung kemihnya kita akan cek apakah memang ada masalah di kandung kemihnya. Kemudian juga kita akan memberikan rangsangan juga, kita udah memberikan sih rangsangan untuk otak, aktivasi otak kanan kirinya ya, supaya apa? Supaya dia itu timbul inisiatif istilahnya ya, ada keinginan untuk bilang kalau misalnya dia mau pipis, tapi tetap dibantu juga dengan ibu membantu dia tiap sejam sekali, atau ibu sering-sering cek. Nah, jika penisnya itu udah berdiri, itu berarti dia ada rangsang untuk pipis. Jadi ibu harus sering cek itu ya. Terus jangan lupa, jangan sampai di usia 7 tahun gini masih pakai pempas ya, jangan sampai ya. Dia harus sudah toilet training. Kemudian kita udah bantu juga dengan merangsang autonomic nervous systemnya. Jadi nervous system saraf otaknya yang untuk mengontrol sensori. Jadi untuk mengontrol kandung kemihnya. Jadi sebetulnya ini mestinya kandung kemih dia itu sudah ada refleks untuk menahan, cuma dia harus tahu dulu kan bahwa kalau kandung kemih kamu udah nggak tahan, sudah ada rangsang untuk pipis, kamu harus ke toilet. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak ini suka gitu ke toilet. Yang satu, toiletnya harus menarik bagi dia. Jadi toilet kita kasih aksesoris yang anak suka ya, misalnya gambar lucu-lucu atau gambar kartun yang dia suka atau gambar mainan yang dia suka ya. Kemudian toilet juga harus bersih ya, wangi gitu, sehingga anak-anak untuk ke toilet lebih, jangan sampai licin misalnya ya. Jadi dia nantinya akan terdorong untuk bisa ke toilet sendiri gitu ya Bu. Kemudian kita udah selalu memberi support juga untuk neurotransmitternya ya, neurotransmitter otaknya. Jadi untuk nantinya kelebihan dari Bikom, neurotransmitter yang dibutuhkan oleh anak itu akan diseleksi sendiri, akan disesuaikan dengan neurotransmitter yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Jadi tidak akan keliru, neurotransmitternya tidak akan keliru. Maksudnya neurotransmitter di sini adalah zat-zat yang bisa mendorong dia untuk lebih pintar gitu ya, untuk dia bisa menahan, bisa mengaktifkan sensori dia supaya sensorinya lebih bagus, motoriknya juga lebih terkoordinasi dengan bagus. Nah, itu memang butuh support dan kita udah berikan setiap anak Bikom. Bisa dilihat, bisa ibu lihat pada saat Bikom apa yang didapat di channel 2. Jadi nanti pada saat Bikom bisa ditanya sama terapis, di channel 2 dia neurotransmitter yang ketemu apa, kemudian vitamin mineral yang dibutuhkan saat itu apa, itu ada pada saat Bikom ya. Nah, itu kemudian untuk Aska. Kemudian kita lanjut lagi ya Bu, kita lanjut lagi ke Antonius. Nah,
Antonius alhamdulillah baru berapa kali Bkom, dia secara total nilai ATEK-nya sudah menurun semua ya Bu ya. Sudah bersyukur. Dia BAB-nya, BAK sudah bagus semua. Sebetulnya permasalahan Antonius adalah di emosi dan hiperaktifnya. Dia masih destruktif ya karena dia sudah dewasa ya. Pasti permasalahannya yang ada pasti masalah ego ya, ego pada dirinya, karena dia sebetulnya udah merasa dong bahwa dia itu sudah dewasa, walaupun mungkin masih timbul kekanak-kanakannya ya. Kemudian dia juga faktor hormon yang harus selalu kita stabilisasi. Jadi setiap 2 minggu sekali kita selalu Bkom untuk emosi dan hormonnya. Kemudian tolong Ibu untuk aktivitasnya, carikan aktivitas yang lebih banyak menguras energi dia. Misalnya untuk berenang ya, berenang ataukah main bola, ataukah mungkin dia itu bermain basket ya, kalau misalnya dia sosialisasinya masih bermasalah. Tapi sebetulnya untuk dia akan lebih baik jika dia memiliki teman yang istilahnya bisa kalau bisa yang seusia dengan dia gitu ya, sehingga dia bisa karena ini faktor stres juga pengaruhnya besar ya, stres dalam artian di usia, bagaimana sih kalau usia untuk anak-anak yang dewasa kan dia untuk mengoptimalisasi dirinya tuh kan dia butuh untuk aktualisasi diri lah istilahnya ya, tapi kan dia masih memiliki istilahnya mungkin ada keterbatasan. Nah itu harus kita bantu untuk dia menemukan teman ya, teman yang bisa menemani dia untuk, dan tentunya ini bukan orang tua, mungkin selama ini mungkin orang tua ya, tapi dia butuh seorang teman yang bisa mengajak dia misalnya untuk bermain, berolahraga gitu, sehingga itu bisa membuat dia lebih semangat gitu ya. Dan untuk menguras energi itu penting sekali, sehingga itu akan mengurangi efek destruktif dia ya. Seperti itu. Kemudian untuk mengurangi hormonnya memang udah diupayakan untuk makanannya, Ibu lebih utamakan proteinnya, dicarikan yang protein nabati ya Bu ya, jangan yang dari hewani. Tapi kalau untuk ikan masih oke lah ya, tapi kalau daging-daging merah seperti daging sapi mungkin agak dikurangi atau jangan dulu. Ibu lebih boleh pilihnya ayam aja gitu ya. Nah itu ya untuk Antonius segitu aja dulu ya Bu ya. Kemudian kita lanjut untuk L. Untuk L ada regress di subscale 3 dan subscale 4 ya. Jadi di kognitif dan perilaku kayaknya ini ya. Tapi memang ini ada permasalahan juga memang di L ya Bu ya. Di L itu ada permasalahan di telinga. Telinganya ada bau kata Ibu ya. Kemudian dia suka batuk dan flu. Nah, ini saya ada curiga mungkin ada permasalahan di telinga yang mempengaruhi ke faktor dia sering batuk dan flu-nya ini. Sehingga untuk program Bkom-nya kita sementara kita masih fokus di masalah telinganya ya, di masalah telinga. Jadi kita ada buka blok telinga, kemudian program telinga kemarin ya, itu dia butuh treatment untuk general telinganya. Kemudian memang butuh program untuk otitis media. Otitis media itu
infeksi telinga tengah ya. Nanti kita akan tindak lanjuti terus Bu untuk masalah telinganya. Kemudian juga ada ketemu program untuk sinusitis. Sinusitis itu di daerah sini ya Bu. Mungkin karena dia sering batuk dan pilek itu sehingga menyebabkan sinusitis ya. Itu yang menyebabkan juga hambatan juga ya. Ini juga akan bikin anak tantrum juga sih sebetulnya, akan sering tantrum ya. Itu yang kita akan tindak lanjuti untuk program-program berikutnya ya Bu ya. Kemudian untuk ngompolnya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang ke yang lain bahwa upayakan untuk mendukung toilet training anak, upayakan toilet itu semenarik mungkin pada anak ya. Kemudian kita bantu juga dengan program BICOM-nya di autonomic nervous system ya. Kemudian program bedwetting, kemudian program bladdernya ya. Kemudian oksigen regulationnya, juga tidak lupa kita kasih support untuk otaknya ya, menyeimbangkan otak kanan, merangsang otak kanan, otak kirinya. Otak kiri itu kan penuh dengan refleks sensori ya. Jadi itu yang kita akan rangsang sehingga anak akan lebih pintar, akan lebih paham perintah. Tetap dibantu dengan ibu sendiri ya, seperti itu.